Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dwi Astuti, NIM A2101227, akan menyampaikan video pembelajaran mengenai bank dan lembaga keuangan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi bank itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan pinjaman atau kredit kepada masyarakat, dan yang ketiga adalah memberikan pelayanan jasa kepada nasabah atau customer. Jenis bank berdasarkan kelembagaannya dibagi menjadi 2, yang pertama yaitu bank umum dan yang kedua yaitu bank pengkreditan rakyat atau BPR. Bank umum dalam menjalankan usahanya hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pinjaman atau kredit. Berdasarkan kegiatannya, bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Sedangkan bank pengkreditan rakyat atau BPR adalah usaha BPR yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit. BPR dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Kemudian jenis bank berdasarkan kepemilikannya yaitu ada 5 jenis bank. Yang pertama bank persero atau badan usaha yang sahamnya atau modalnya seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Yang kedua, bank swasta nasional yaitu bank yang sahamnya atau modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional, yaitu Bank Niaga dan Bank Bukopin. Yang ketiga adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD, yaitu bank yang sahamnya atau modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah Bank Jateng, Bank DKI, dan Bank Jatim. Yang keempat yaitu bank campuran. Bank campuran yaitu bank yang sahamnya atau modalnya yang dimiliki oleh swasta nasional dan asing. Contohnya adalah Bank CIMB Niaga dan BNP Paribas Indonesia. Dan yang terakhir adalah bank asing, yaitu bank yang sahamnya atau modalnya seluruhnya dimiliki oleh asing. Contohnya adalah Bank of Tokyo, Mitsubishi, dan Citibank. Kemudian, prinsip kegiatan usaha ada 2 jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama yaitu bank konvensional adalah bank yang menjalankan prinsip dengan berbasis bunga, baik produk simpanan misalnya tabungan, deposito atau giro maupun pinjaman, keduanya menerapkan adanya bunga. Kemudian bank syariah yaitu bank dapat diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dalam sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari unsur bunga atau riba dan menerapkan sistem bagi hasil bagi nasabahnya. Materi yang kedua yang akan kita bahas dalam video ini yaitu Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Lembaga Keuangan Bukan Bank itu sendiri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Kemudian, fungsi LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Yang kedua, membantu dunia usaha meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang ketiga, memperlancar distribusi barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank dapat kita golongkan menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu ada pegadaian, ada perusahaan sewa guna usaha atau leasing, yang ketiga perusahaan asuransi, yang keempat dana pensiun, yang kelima perusahaan modal ventura, dan yang terakhir adalah perusahaan anjak piutang. Materi selanjutnya atau materi ketiga yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini adalah mengenai Bank Indonesia atau Bank Sentral.
Bank Sentral atau Bank Indonesia adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, Bank Sentral disebut sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 8 menjelaskan bahwa Bank Indonesia mempunyai 3 tugas, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir yaitu mengatur dan mengawasi bank. Fungsi bank sentral dibagi menjadi 6, yaitu memperlancar lalu lintas pembayaran, kedua, sebagai bankir, agen, dan penasihat pemerintah, yang ketiga, memelihara cadangan bank umum, yang keempat, memelihara cadangan devisa negara, yang kelima, mengawasi kredit, dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu mengawasi bank. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan bukan bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasannya terhadap 3 kegiatan, yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kemudian kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang terakhir adalah kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan, jasa lainnya, dan lembaga pembiayaan. Tujuan OJK dapat dibagi menjadi 3, yaitu agar kegiatan jasa keuangan di sektor keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Demikian materi mengenai video pembelajaran bank dan lembaga keuangan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.